Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah video terkait terapi SAFE. Nah, di sini kami akan perkenalan diri satu-satu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Indah Zahra. Perkenalkan, nama saya Cia Pramita. Perkenalkan, nama saya Johannes Fasa Inatia. Perkenalkan, saya Hani. Saya Susanti. Saya Haryanti, dan juga ada teman kami yaitu Tegar Laksamana Eriko Bata. Eyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, perkenalkan, saya Tegar Laksamana Eriko Bata. Jadi saya dari kelompok terapi komplementer bagian SFT atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Nah, jadi kali ini saya akan bahas mulai dari definisi sampai dengan kontraindikasi dari SFT tersebut sendiri. Baiklah, langsung aja kita cus mulai. Oke, yang pertama, Bang, apa sih SFT itu, Bang? Nah, jadi kita bedah dari definisinya dulu ya. Jadi SFT sendiri ialah singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Ya, seperti kata-katanya, seperti ada spiritualnya. Nah, jadi SFT sendiri ialah terapi komplementer yang mana kita menggabungkan antara sistem energi tubuh dan spiritual dengan menggunakan tapping pada titik-titik tertentu di bagian tubuh kita. Nah, lalu Bang, terus tujuannya apa, Bang? Baik, singkat saja. Tujuannya ialah untuk mencapai untuk memperbaiki masalah pada pikiran, emosi, dan fisik. Nah, jadi dari tujuan tersebut bisa kita simpulkan bahwa indikasi dari SFT ini sendiri ialah bagi mereka yang mengalami gangguan atau merasa tidak nyaman pada fisik mereka atau pikiran mereka atau emosi mereka. Nah, kalau ada indikasi berarti ada kontraindikasi. Bang, kontraindikasinya apa, Bang? Nah, untuk sampai saat ini belum ada kontraindikasinya mengenai SFT ini. Jadi bagi siapapun yang bisa atau yang dapat melakukan SFT diperbolehkan untuk melakukan SFT. Nah, baik, selanjutnya untuk tahapan-tahapan selanjutnya mengenai SFT ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk fase kerja pada terapi SAFE ini, nah yang pertama pastikan pasien tersebut sudah siap untuk menerima terapi SAFE ini. Kemudian pastikan pasien itu menjauhi dari barang-barang elektronik atau perhiasan seperti jam, cincin, atau alat elektronik lain seperti handphone ataupun laptop. Kemudian kita bisa juga menyarankan pasien untuk minum air putih terlebih dahulu supaya pasien tampak rileks. Nah, kemudian jika pasien lebih dari 1 orang, maka diharapkan pasien tersebut tidak duduk berhadapan atau duduknya berlawanan arah atau bertolak belakang. Nah, untuk terapi SAFE ini ada pada aktivitas setup, ada 2 aktivitas, yaitu yang pertama mengucapkan ini bisa menggunakan kalimat sesuai dengan keyakinan masing-masing, seperti pada contohnya yaitu ya Tuhan, meskipun saya bla 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 bla, itu menyesuaikan dengan keluhan atau masalah yang sedang dihadapi. Nah, yang kedua yaitu bisa dilakukan dengan menekan pada bagian dada. Nah, di sini bisa juga disebut dengan sore spot, dan ini dilakukan secara khusyuk dan secara ikhlas sebanyak 3 kali. Dan kemudian nanti di bagian terakhir juga ada menekan pada bagian bawah kelingking. Di sini dilakukan sebanyak 3 kali juga. Untuk menekannya namanya spotnya adalah karate chop. Nah, untuk pada bagian ini juga biasanya pasien juga akan diminta untuk melakukan kegiatan tune-in. Nah, kegiatan tune-in ini juga dilakukan secara khusyuk, yang dimana pasien ini meminta kesembuhan dan meminta supaya masalahnya dapat teratasi. Yang misalnya kalimatnya yaitu ya Tuhan, meskipun saya memiliki masalah, saya ikhlas dan saya ingin meminta kesembuhan. Atau bisa juga ya Tuhan, saya pasrah dan saya ikhlas walaupun saya seperti ini, dan ini disesuaikan dengan pasien atau instruktur.
dan ditambah lagi dengan kegiatan ini bisa dilakukan dengan tapping. Baik, bagian tapping dimulai dari bagian kepala. Yang pertama berada pada titik ubun-ubun atau crown, lalu ada di dalam alis, lalu ada di ujung alis, lalu ada di bawah mata, lalu ada di bawah hidung, lalu ada di dagu, dan selanjutnya ada di kedua sisi tulang yang menonjol bagian dada di sini, lalu ada di bawah ketiak, dan yang terakhir ada di bawah payudara kita atau bawah puting payudara kita. Selanjutnya tapping pada bagian tangan dimulai dari inside of hand, kemudian outside of hand. Selanjutnya di seluruh masing-masing jari tangan, mulai dari jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis hingga jari kelingking. Kemudian pada karate chop, dan terakhir ada di gamut spot, yaitu perpanjangan tulang antara tulang jari manis dan kelingking. Untuk gamut spot sendiri ini dilakukan menggunakan 9 prosedur gamut yang masing-masing gerakannya merangsang bagian-bagian otak tertentu. Gerakannya dimulai dari gerakan menutup mata, kemudian membuka mata, kemudian mata diarahkan kuat di bagian kanan dan juga kiri. Selanjutnya bola mata diputar secara searah jarum jam, kemudian berlawanan jarum jam. Selanjutnya berirama dan bergumam selama 3 detik, kemudian menghitung 1 hingga 5. Selanjutnya bergumam lagi selama 3 detik, dan terakhir ditutup dengan tarik nafas dan hembuskan sambil mengucap syukur. Selanjutnya fase terminasi, kita evaluasi perasaan pasien, kemudian dokumentasikan hasil dari prosedur, dan juga mengucapkan terima kasih. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurse Indah yang berjaga pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu boleh perkenalan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Johan. Oke Ibu, di sini saya akan melakukan terapi SEP pada Ibu. Boleh Ibu ikutkan ya. Baik, yang pertama-tama Ibu boleh tarik nafas yang dalam. Oke, kemudian hembuskan. Tarik nafas lagi Ibu. Hembuskan. Oke. Baik Ibu, yang pertama-tama Ibu boleh ketuk pada bagian ubun-ubun sambil berkata, "Ya Tuhan," sesuai keyakinan Ibu. Boleh Ibu menjelaskan masalah Ibu di dalam hati, atau Ibu boleh keluarkan melewati mulut. Nah, boleh Ibu katakan, "Ya Tuhan, saya ikhlas dalam menghadapi masalah saya. Tolong berikan saya jalan keluarnya." Oke, sambil mengetuk, sambil rileks. Kemudian Ibu boleh ketuk pada bagian dalam alis. Oke Bu, ketuk sambil mengeluhkan apa yang Ibu keluhkan di dalam hati. Sambil tarik nafas Ibu, hembuskan. Oke, baik Ibu, boleh Ibu ketuk di bagian di luar alis sambil mengatakan bahwa saya ikhlas terhadap masalah saya, dan Ibu boleh tarik nafas. Baik Ibu, kemudian selanjutnya adalah pada bagian bawah mata Ibu boleh ketuk. Oke, Ibu boleh bilang ke dalam hati sambil mengucapkan, "Ya Tuhan, saya ikhlas terhadap masalah saya, tolong berikan jalan keluarnya." Tarik nafas, hembuskan. Oke, Ibu relax. Kemudian pada bagian bawah hidung boleh diketuk sambil rileks dan katakan masalah Anda di dalam hati. Oke, kemudian pada bagian bawah mulut atau bagian dagu boleh diketuk. Tarik nafas sampai rileks, kemudian selesaikan di dalam hati berkata,
Ya Tuhan, saya serahkan masalah saya kepada Engkau. Oke, pada bagian dada yang menonjol, Ibu sambil rileks ketuk. Oke, pada bagian bawah ketiak boleh diketuk. Hingga rileks dan serahkan masalah Anda kepada Tuhan. Baik, Ibu masih menutup mata. Kita lanjutkan ke gerakan berikutnya. Kedua tangan masih di posisi awal, dua tangannya. Kita lakukan penekanan ringan di bawah puting susu. Boleh Ibu sambil memejamkan mata perlahan. Lalu ucapan dalam hati boleh, bahwa katakan saya berpasrah kepada Tuhan atas segala masalah yang saya alami, dan saya percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dalam setiap langkah saya. Secara perlahan tarik nafasnya, hembuskan secara perlahan. Baik, kalau sudah, kita lanjutkan melakukan penekanan ringan di area pergelangan tangan bagian dalam, tepatnya di atas nadi, sambil mengucapkan hati kata-kata yang sama dan juga motivasi kepada diri sendiri. Tarik nafas dalam, hembuskan secara perlahan. Kemudian setelah itu lakukan pengetukan ringan di bagian pergelangan tangan di luar, di punggung tangan. Ya, betul dulu. Sambil tarik nafas dalam, hembuskan secara perlahan. Baik, kita lanjutkan melakukan pengetukan ringan di area jempol, di area kukunya, sambil ucapkan dalam hati bahwa yakin Tuhan akan selalu ada bersama saya. Pindah ke jari telunjuk, pindah ke jari tengah, sambil tarik nafas dalam, hembuskan. Pindah ke jari manis, lalu ke jari kelingking. Kemudian kita lakukan pengetukan ringan di area ruas jari kelingking, di area kanan, di karate chopnya, yang betul di situ. Sambil ucapkan dalam hati bahwa yakin setiap masalah yang dialami pasti ada jalan keluarnya dan Tuhan akan selalu bersama. Tarik nafasnya, hembuskan secara perlahan. Jadi gerakan selanjutnya yaitu menekan titik gamus spot, letaknya di antara perpanjangan jari manis dan jari kelingking di sini. Silahkan diketuk secara perlahan. Selagi mengetuk titik gamus spot, kita lakukan 9 gerakan. Yang pertama, silahkan tutup matanya dulu, tetap rileks, tenang. Kemudian silahkan buka matanya secara perlahan. Kemudian untuk gerakan selanjutnya, silahkan melirik kuat ke arah kanan bawah sambil tetap diketuk. Kemudian meningkat ke depan lagi. Untuk gerakan selanjutnya kita balas melirik ke arah kiri bawah. Selanjutnya lihat ke depan lagi. Untuk gerakan selanjutnya, Ibu bisa memutar bola mata searah dengan jarum jam. Oke, silahkan diputar Ibu secara perlahan. Untuk gerakan selanjutnya, Ibu bisa memutar bola mata berlawanan dengan arah jarum jam. Silahkan diputar secara perlahan Ibu. Gerakan selanjutnya, Ibu bisa bergumam selama 3 detik.
Boleh mulai bergumam, Ibu. Selanjutnya, Ibu bisa berhitung mulai dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, untuk gerakan terakhir, Ibu bisa bergumam lagi selama 3 detik. Oke, untuk yang terakhir, Ibu bisa tarik nafas secara perlahan. Kemudian hembuskan sambil mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan di dalam hati. Kemudian boleh tarik lagi. Kemudian hembuskan lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.